Shalom Bapak Ibu. Jadi saat ini kita ada di dalam ibadah online. Ibadah kita karena kita mengikuti peraturan pemerintah bahwa gereja ataupun pelayanan keagamaan sementara itu ditutup. Nah, banyak orang yang mungkin ada ahli-ahli agama yang mengatakan kenapa malah ditutup, bukankah gereja seharusnya berdoa? Bapak Ibu, begitu juga ada agama-agama lain yang mungkin membuat suatu pernyataan-pernyataan, kenapa kita harus ikuti daripada penutupan ini? Bapak Ibu, banyak orang yang mengambil keputusan ataupun melihat firman Tuhan itu menurut pikirannya dan kepentingannya, tapi tidak untuk kepentingan orang lain dan orang yang banyak. Kita saat ini ada untuk mengikuti peraturan pemerintah, bukan hanya untuk kepentingan kita, tapi adalah supaya untuk kepentingan orang banyak, untuk kepentingan pemerintah, untuk kepentingan daripada penyelesaian daripada pandemi ini. Nah, ada juga yang berkata, apa kalau Tuhan memang Maha Kuasa, kenapa pandemi ini terus-menerus? Dan kenapa ini bisa terjadi? Apakah Tuhan tidak punya kuasa ataupun kalah terhadap pandemi ini? Saya melihat daripada firman Tuhan, daripada kitab Yesaya ayat 48, Yesaya 48, mulai ayat yang pertama. Saya hanya membaca ayat-ayat yang perlu, Bapak Ibu bisa baca, pelajarin secara keseluruhan. Saya akan menerangkan mengenai Yesaya yang pada saat itu adalah suatu nabi yang bernubuat kepada orang Israel untuk bahwa orang Israel menyerah kepada Babel. Ketika dikatakan menyerah kepada Babel, kalau untuk kepentingan daripada politik, maka itu membuat suatu pernyataan yang kontroversial. Kalau ada serangan terhadap kerajaan demi mempertahankan kekuasaan, maka seharusnya Yesaya sebagai nabi Tuhan memberikan semangat untuk berperang. Tapi justru kebalikan, bahwa Yesaya meminta ataupun menyarankan supaya bangsa Israel menyerah aja. Ya, jadi bukan demi politik, tapi demi rencana Tuhan. Nah, Bapak Ibu, banyak ahli-ahli agama yang berbicara mengenai politik, agama dijadikan politik. Jadi, oleh karena itu bukan kepentingan Tuhan yang disampaikan, tapi demi politik. Ya, saya ajarkan Bapak Ibu, enggak semua yang namanya pernyataan orang kuno itu adalah firman Tuhan. Jadi enggak usah, saya mau sampaikan banyak, kalau ada yang mendengar daripada perkataan ini, rasional aja. Ya, bahwa ajaran-ajaran banyak agama yang diklaim adalah firman Tuhan itu adalah banyak juga, ada juga yang bohong. Nah, Alkitab bukan mengajarkan politik. Jelas dalam kitab Yesaya berbicara mengenai Nabi Yesaya bukan digunakan untuk mempertahankan kekuasaan Raja Israel. Tapi justru Nabi Yesaya ada untuk menyampaikan firman Tuhan.
rencana Tuhan. Dan apa rencana Tuhan? Rencana Tuhan adalah untuk mengubah Israel. Rencana Tuhan adalah untuk mempertobatkan bangsa Israel untuk kembali kepadanya. Nah, jadi bangsa Israel yang selama ini menyembah Tuhan setelah mereka menyembah Tuhan YHWH. Kenapa YHWH dan sekarang kita katakan yang lebih tepat adalah menyembah Bapa Yesua. Saya sudah terangkan mengenai kita mengambil keputusan untuk menyebut menjadi Bapa Yesua. Karena memang supaya kita nggak bingung Bapak Ibu. Ya, selama ini kita bingung dengan ada Tuhan Yesus, ada Bapa di sorga, ada dan lain sebagainya. Sekarang kita nggak bingung, apalagi dengan kata Allah. Jelas, memang akar kata Allah itu ada konotasi kepada Alkitab ataupun daripada budaya Yahudi, tapi orang Yahudi tidak pernah mengatakan yang disembah dia adalah Allah. Orang Yahudi, bangsa Yahudi tidak pernah memanggil sesembahannya yang disembah dengan Allah. Dan kalau kita ke Israel, maka kita akan tahu bahwa nama Yesus itu adalah hanya terjemahan, yang ada adalah Yesua. Jadi nama Tuhan kita adalah Yesua diterjemahkan kepada Yesus. Jadi kita mengambil keputusan, saya sebagai gembala, ya kita kembali bicara mengenai Yesua. Memanggil Bapa Yesua. Walaupun Yesus kita tidak menolak, karena memang itu adalah terjemahannya. Oke, Bapak Ibu, kembali lagi saya katakan. Yesaya berbicara untuk firman Tuhan, rencana Tuhan. Sehingga dikatakan bahwa menyerahlah. Kalau nabi yang dipesan oleh kekuasaan mungkin katakan, ayo berperang maka kau akan menang. Tapi saya kebalikan. Dia berbicara mengenai menyerah. Kenapa menyerah? Karena ada rencana Tuhan untuk mempertobatkan bangsa Israel. Bangsa Israel yang dahulu begitu mengasihi Tuhan, mengasihi daripada Yesua, Bapa Yesua. Tapi setelah itu mereka keluar ataupun mereka menyembah daripada ilah-ilah yang lain. Nah, ketika menyembah ilah-ilah yang lain, Tuhan menghukum bangsa Israel dengan mengizinkan daripada Raja Babel menyerang daripada Israel. Nah, disitulah Yesaya sebagai nabi mengatakan, serahkan dirimu. Karena ini adalah rencana Tuhan. Dan ada suatu perkataan yang dikatakan juga, bahwa di dalam Yesaya 48, firman Tuhan mengatakan, bahwa ayat 3, firman Tuhan, hal-hal yang terjadi yang di masa yang lampau telah kuberitahukan dari sejak dahulu. Aku telah mengucapkannya dan aku telah mengabarkannya, kemudian dengan sekonyong-konyong aku melaksanakannya juga, dan semuanya itu sudah menjadi kenyataan. Tuhan mengatakan bahwa semua yang terjadi masa ini sudah ada di dalam rencana Tuhan. Apa yang terjadi kejadian pandemi sekarang juga sudah ada sepengetahuan Tuhan. Jadi kalau ada yang bilang, mana Tuhan ketika pandemi ini terjadi, kok nggak bisa menolong, salah. Seperti Yesaya kita akan katakan bertobat. Karena rencana Tuhan membuat ini menjadi bertobat. Yang sekarang ini ada dikatakan bahwa hal-hal yang terjadi itu sekonyong-konyong. Yang dulu itu belum ada, sekarang sudah ada. Tapi Tuhan sudah tahu. Setelah itu apa Bapak Ibu?
Kalau kita bertobat, apa yang Tuhan mau daripada kita? Tadi saya katakan bahwa menyerahlah. Kita menyerah dengan apa yang Tuhan mau. Kita bukan melawan, mengatakan bahwa oh saya hebat dalam nama Yesus. Bukan. Sekarang ikuti gereja-gereja kita, ikuti apa yang pemerintah mau. Kita menjadi orang-orang yang taat. Bukan karena kita tidak punya iman. Kita taat bukan karena kita tidak punya iman, karena kita mau mengikuti apa yang Tuhan mau kita lakukan. Tuhan mau kita menyerah. Tuhan mau kita membiarkan ataupun memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk melakukannya. Oleh karena itu kita ikuti. Kita online. Kita menjadi gereja yang taat. Kita menjadi gereja yang setia. Karena ini bukan hanya kepentingan kita, tapi bagi kepentingan banyak orang. Supaya nantinya semua orang akan bertobat dan kembali kepada Tuhan kita. Menyembah kepada Tuhan. Setelah ini kita bertobat, apa yang akan Tuhan lakukan bagi kita? Kembalilah dan taatlah, maka Dia akan memberikan rencana yang baru. Judulnya dalam Yesaya 48 berbicara, Tuhan menciptakan masa depan yang baru. Amin Bapak Ibu. Masa depan yang baru. Yesaya 48 ayat 17 berbicara mengenai beginilah firman Tuhan penebusmu yang Maha Kudus Bapa Israel. Akulah Tuhan yang kau sembah, yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntut engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Maka keturunanmu akan seperti pasir, dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Dia mengajar kita apa yang harus kita lakukan. Apa kita harus melakukan sesuatu atau kita harus menyerah? Seperti saya katakan, biarkan Tuhan yang melakukan. Ikuti pemerintah, maka Dia akan memberikan yang terbaik. Dari mana kita tahu? Dari Dia yang mengajar kita. Kita bukan taat karena takut. Tapi kita taat karena kita tahu apa yang Tuhan mau lakukan kepada bangsa kita. Karena Dia mengatakan, Dia mengajar kita apa yang memberi faedah. Dia mengajar kita bagaimana kita memutuskan sesuatu. Saya memutuskan untuk taat karena saya belajar firman dan mengatakan bahwa Dia yang mengajar dan menuntun kita di jalan yang harus kita tempuh. Jadi bukan kepentingan kita, tapi kepentingan Tuhan, kepentingan bangsa kita harus utamakan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kita sebagai gereja yang dilawat Tuhan, kita gereja yang bekerja sama dengan malaikat. Kalau ada orang mengatakan, kenapa kita takut? Kita tidak takut. Tapi Tuhan mengajar kita untuk taat kepada pemerintah. Karena seperti Nabi Yesaya, dia nabi yang besar, tapi Tuhan berbicara kepada bangsa Israel, menyerah. Seharusnya sebagai seorang nabi,
Ketika ada serangan datang, dia harus berkata, majulah karena Tuhan besertamu. Tapi kenyataannya enggak, Bapak Ibu. Kenapa Yesaya mengatakan sebaliknya? Karena untuk seluruh bangsa Israel bisa bertobat. Jadi kenapa The Throne melakukan online? Kenapa gereja yang dilawat malaikat harus taat kepada pemerintah? Supaya rencana Tuhan terjadi bagi Indonesia. Amin Bapak Ibu. Kita harus bertaati pemerintah yang sedang berjuang untuk mengatasi pandemi ini. Supaya rencana Tuhan terjadi bagi Indonesia. Dia mengajar kita. Dia menuntun kita di jalan yang harus kita tempuh. Nah, kalau kita bisa lakukan itu, apa yang akan dia janjikan kepada kita? Dia sedang menjanjikan masa depan yang baru. Tuhan katakan, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Ketika kita taat dalam kebenaran, saya katakan, maka ukurannya adalah damai sejahtera. Dan Tuhan menjanjikan kepada kita, damai sejahtera kita tidak akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan kebahagiaan kita akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Kemarin saya pagi-pagi pergi ke pantai Kuta. Dan ketika saya melihat gelombang laut, saya teringat ayat ini. Itu sebabnya saat ini juga saya sampaikan. Gelombang-gelombang di Kuta tidak pernah berhenti. Sejak pertama kali saya ke Bali, waktu saya SMP, sampai sekarang, gelombang itu tidak pernah berhenti, terus ada. Dan inilah yang dikatakan, bahwa kebahagiaanmu akan terus berlimpah. Bayangkan Bapak Ibu, kebahagiaan kita akan terus berlimpah kalau kita ikut apa yang Tuhan mau. Bukan mau kita. Memang Tuhan memberikan kita kuasa. Tapi kuasa itu tetap ada di dalam rencana Tuhan yang besar. Untuk kita tetap taat kepada Dia. Dan ayat 19, maka keturunanmu akan seperti pasir, dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Saya melihat pasir di pantai Kuta begitu banyak. Hanya pantai yang mungkin berapa kilometer. Sudah terhitung banyak pasirnya. Dan kersik. Kersik itu seperti shell ataupun kerang-kerang, kulit kerang yang membuat putih pantai itu. Bayangkan Bapak Ibu. Kita direncanakan, maka mereka, anak cucumu seperti kersik banyaknya, nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Saya mengambil janji Tuhan yang mengatakan bahwa saya mengatakan bahwa The Throne adalah gereja. Dan jemaat The Throne adalah anak cucu saya. Dan mereka akan banyak seperti pasir dan kersik. Dan yang lebih utama adalah nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapan Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu, gereja yang dimulai 6 tahun yang lalu melalui lawatan malaikat, Tuhan katakan,
akan menjadi seperti pasir banyaknya. Dan nama mereka tidak akan dilenyapkan dari hadapan Tuhan. Kalau apa? Kalau kita menuruti segala, memperhatikan perintah-perintahnya, memperhatikan rencananya, maka ini adalah janji Tuhan. Kita sebagai raja-raja, orang-orang yang dipilih menjadi anaknya. Di the throne, kau dipilih menjadi anaknya. Artinya, kalau kau anak raja, maka kau adalah pangeran. Dia akan menjadi raja. Dalam Wahyu pasal 20, maka dalam Yerusalem yang baru, maka kau akan memerintah sebagai raja. Banyak orang berbicara mengenai Yerusalem baru adalah nanti. Tapi saya percaya Yerusalem yang baru adalah dimulai dari sekarang. Dimulai ketika Tuhan memerintah dalam kehidupan kita. Hidup yang kekal adalah dimulai dari sekarang. Ketika engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu. Oleh karena itu, setiap engkau yang belum mengenal Yesus ataupun Yesus sebagai Tuhan, kalau banyak orang menjanjikan hidup yang surga, tapi Alkitab menjanjikan kehidupan kekal mulai dari saat ini. Saya percaya hidup kekal mulai dari saat ini. Karena Tuhan tidak pernah berdusta. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup dan hidup selama-lamanya. Dan kebahagiaanmu akan seperti tadi ombak yang gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Ada dua hal yang Tuhan mau berbicara, yang Alkitab janjikan. Yang pertama adalah ketika kita bertobat, maka kita seperti berjalan dalam suatu perjalanan sampai kepada kesetiaan. Artinya, kalau kau sudah bertobat, Praise Days Nation, bahwa Tuhan membawa engkau untuk sampai kepada nantinya hidup yang kekal. Kalau itu semua nanti, maka kemungkinannya ketika kau menerima Yesus, kemungkinan gagal banyak, Bapak Ibu. Saya percaya, kalau kau sungguh-sungguh menerima Yesus sebagai Tuhan, menerima, mengaccept Dia, maka hidup yang kekal dimulai dari sekarang. Kau tidak perlu gagal kalau kau punya komitmen, rela dibentuk, taat, dan setia. Kalau 4 hal ini kau lakukan, maka kau tidak akan pernah gagal sampai kepada hidup yang baru lagi. Tapi firman Tuhan jelas mengatakan bahwa kehidupan yang penuh berkat, kehidupan yang bersama dengan Bapa di surga adalah dimulai dari sekarang. Itu sebabnya Tuhan kita Yesus mengatakan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Dia berdoa supaya saat ini terjadi kehendak Tuhan di bumi seperti di surga. Jadi Bapak Ibu, saya simpulkan daripada khotbah saya. Yang pertama adalah bahwa kenapa kita online? Kita harus taat kepada pemerintah. Bukan karena takut. Tapi ada rencana Tuhan dari pemerintah supaya bangsa kita dipulihkan. Ada rencana Tuhan melalui pemerintah supaya bangsa kita dipulihkan oleh Tuhan. Itu sebabnya kita menjadi taat.
Seorang nabi tidak berbicara untuk kepentingan politik, tapi seorang nabi berbicara kepentingan Tuhan. Tuhan mau memulihkan Indonesia melalui pemerintah, maka gereja harus taat. Yang kedua, apa yang terjadi? Tuhan adalah Tuhan yang sudah mengetahui segala sesuatu. Apakah Dia bisa menyembuhkan kita dari sakit penyakit? Bisa. Apakah Dia bisa menyembuhkan kita daripada COVID-19? Bisa. Oleh karena itu kenapa kita takut? Kita tidak takut. Dan kita sudah buktikan bahwa Dia sanggup. Oleh karena itu kau dimanapun juga dengar saat ini, kau yang kena ataupun positif, mungkin di Jakarta, di tempat-tempat lain, Tuhan sanggup menyembuhkanmu. Jangan menyerah, karena kuasanya tetap untuk selama-lamanya. Kau boleh pegang ataupun angkat tanganmu, katakan, aku mematahkan segala kuasa virus. Aku mematahkan segala kuasa maut. Dan aku menerima kehidupan di dalam nama Yesus Tuhan. Saat ini kesembuhan terjadi di dalam tubuhku, dalam hidupku. Dalam nama Yesus aku sembuh. Bangkitkan imanmu. Usir segala sakit penyakit. Karena Dia sanggup menyembuhkanmu. Ketiga, kenapa kita harus taat terhadap pemerintah? Karena ada masa depan yang baru. Masa depan yang baru kepada seluruh umat manusia. Dan dimulai daripada kita. Dimulai daripada gereja The Throne juga. Dia berjanji, sekiranya kau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu tidak akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Keturunanmu akan seperti kersik dan anak cucumu seperti pasir dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Dan nama mereka tidak akan ditiadakan dari hadapan Tuhan. Yang keempat, saya simpulkan, masa depan yang baru. Engkau adalah pilihan Tuhan. The Throne adalah pilihan Tuhan. Engkau adalah pilihan Tuhan. Kau bukan hanya menjadi hamba. Bagi orang yang tekun dan setia, taat dan setia. Yesaya ketika dipanggil Tuhan. Pertama dia katakan, kau dipanggil untuk mempertobatkan orang. Tapi Tuhan mengangkat dia lagi. Dikatakan, terlalu sedikit kalau cuma engkau untuk mempertobatkan orang. Tapi kau akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Terlalu sedikit bagi The Throne hanya untuk mempertobatkan orang. Tapi kau akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Tuhan memperbesar kapasitasmu untuk bangsa-bangsa. Melalui apa? Melalui kuasa. Melalui apa? Melalui kebenaran. Melalui apa? Melalui kesetiaan. Tuhan Yesus memberkati kita.